Lantunan melodi ini mungkin tidaklah asing. Adalah instrumen kayu yang didesain memanjang, berpadu dengan dua buah tali logam sebagai penghantar nada. Ini adalah rebab. Mungkin kita sering mendengarkan suara instrumen ini. Karakter suaranya yang khas memberi warna mistis saat aransemen gamelan dimainkan. Rebab adalah salah satu instrumen yang secara fisik sungguh berbeda dengan instrumen gamelan lainnya. Cara memainkannya pun adalah dengan digesek, seperti halnya instrumen musik Eropa, yaitu biola. Namun, rebab hanya memiliki dua buah senar. Biasanya pemain rebab memainkan rebab dengan duduk bersila dan memegang rebab lurus. Jadi kalau permainan lengkap itu terdiri dari rebab, itu sebagai fungsinya sebagai pamurba lagu, kemudian gender barung, gender penerus, selentem, gambang, bunang barung, bunang penerus, kendang, lalu demung, saron barung, saron penerus, gambang, suling, siter, gong, dan kenong. Itu nanti tergantung gendingnya. Dirunut dari sejarah, sebenarnya alat musik ini berasal dari wilayah Timur Tengah dengan beragam nama, yaitu rababah, al-rababah, rebab, rebeb, dan juga rebab. Konon, masuknya rebab di wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam di masa abad ke-8. Rebab memiliki sejumlah bagian pada anatominya. Pada bagian paling ujung atas, biasanya disebut menur. Di samping kanan kirinya terdapat dua buah kayu, difungsikan sebagai penyelaras nada, atau biasa disebut kupingan. Sementara di bawahnya adalah gulon atau gulu, yang apabila diterjemahkan berarti leher. Ini adalah bagian di mana pemain rebab biasa menggenggamnya. Di bawah gulon terdapat uliran kayu yang disebut memel. Dan tepat di bawahnya adalah batoan yang berfungsi sebagai tabung resonansi. Pada bagian ini ada bahan lain yang disatukan, yaitu kulit hewan. Biasanya para pembuat rebab menggunakan kulit hewan sapi ataupun kambing. Di bawah batoan terdapat uliran kayu yang sebenarnya sama dengan di atasnya, yaitu memel, dan untuk membedakan letaknya, maka bagian ini disebut dengan memel ngisor, atau dalam bahasa Indonesia berarti bagian bawah. Sedangkan paling ujung bawah disebut lemahan. Sementara alat yang digunakan untuk menggesek rebab disebut dengan sengreng. Sengreng adalah kayu yang dibentuk sedemikian rupa dan dipadukan dengan tali senar sebagai alat untuk menggesek. Zaman dahulu, sengreng tidaklah menggunakan senar sintetis, namun ekor kuda.
Ini adalah Sartono. Sudah puluhan tahun ia membuat instrumen ini. Bukan sebuah ketidaksengajaan. Sartono memilih profesi ini sebagai perajin rebab karena keinginan kuatnya untuk melestarikan budaya. Saya mulai bekerja yaitu bubut kayu ini sejak tahun 1987 atau 1990-an lah, kira-kira seperti itu. Karena waktu itu saya harus mengikuti istri ke sini, saya pulang ke sini. Kemudian saya membuat ini, ternyata banyak yang suka dengan buatan saya ini. Karena saya ini saya otodidak, saya meneruskan pekerjaan orang tua saya. Orang tua saya dulu juga pengerawit atau pengendang. Kemudian bapak juga membuat alat-alat musik gamelan. Nah, sekarang penerusnya saya, diantaranya saya harus membuat rebab, membuat siter dan lain, tabuh-tabuh dan lain sebagainya. Rebab biasanya dibuat dengan beberapa jenis kayu, di antaranya kayu pohon mangga, kayu kemuning, dan yang saat ini sudah mulai langka yaitu kayu galih asem Jawa. Memang, bila dilihat secara tampilan, rebab yang terbuat dari bahan kayu galih asem Jawa nampak lebih beraura. Untuk batukan sendiri memang ada pengaruhnya, Mas. Kalau memang yang minded, yang orang yang suka dalam arti ngerebab, itu memang yang terbaik adalah kayunya kayu nangka itu loh, Mas, kayu nangka. Nah, kalau memang sekarang juga nangka sudah langka, tetapi itu suaranya bagus, Mas, untuk resonansinya bagus sekali. Pertama itu, yang kedua antep itu beratnya. Jadi kalau disenggreng. Tapi kalau dengan kayu yang murahan, atau kayu pelem atau dan lain sebagainya, itu kalau kurang berat itu kalau disenggreng itu muter gini loh, Mas. Tapi kalau kayu nongko itu berat, Mas, antep gitu loh. Nah, kalau itu enak banget gitu loh. Itu kalau kayu nongko gitu loh. Dan rebab sendiri ini menurut di rumah saya ada 3 macam, Mas. Yang murah, yang sedang, yang mahal. Nah, yang mahal itu, yang nomor 1 itu adalah kayu yang sekarang sudah langka, yaitu kayu ini, kayu galih asem ini, Mas. Pertama, ini adalah kayu kelas 1. Kelas 1 itu antep berat gitu. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini sangat-sangat berat. Jadi ini batokannya, ini memang harus nongko jodohnya. Tapi kalau dikasih kayu-kayu yang biasa-biasa kurang pas menurut saya. Nah, tuh. Rebab buatan Sartono ini ternyata banyak diminati sejumlah pengerawit atau pemain gamelan, khususnya pemain rebab. Bentuknya yang rapi dan kokoh adalah salah satu ciri khasnya. Untuk satu buah rebab, Sartono biasa menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Harganya pun juga bervariasi, mulai dari ratusan hingga 1 jutaan. Ini bukan semata sebuah mata pencaharian. Lebih dari itu, Sartono ingin terus memperkenalkan rebab kepada generasi muda, agar kelak peninggalan leluhur ini tidak hilang seiring jalannya waktu.